Shalom teman-teman semua. Kali ini saya mau sharing nih, sambil lagi di jalan. Sharing dengan apa yang sebenarnya banyak banget sih teman-teman kalau nanya nih. Kenapa ya jadi orang Kristen tapi kadang sering kecewa. Kenapa kecewa? Karena terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang mereka ingini. Kekecewaan itu lahir karena ya, apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Makanya banyak anak-anak Tuhan itu kemudian kecewa sama Tuhan karena doanya belum dijawab, karena ya masalahnya belum terselesaikan dengan baik. Lantas sudah nggak mau pelayanan, terus kemudian meninggalkan Tuhan. Ya, emang agak repot sih kalau iman cuma dibangun atas dasar kenyamanan hidup. Makanya iman itu jangan dibangun atas dasar kenyamanan hidup. Kalau iman dibangun atas dasar kenyamanan hidup, maka nggak akan pernah kuat. Karena pada faktanya adalah, coba lihat aja di dalam Alkitab, orang-orang yang ngalamin salib, justru mereka itu kuat gitu loh. Orang-orang yang ngalamin proses, orang-orang yang ngalamin tekanan, orang-orang yang ngalamin aniaya, mereka itu kuat iman mereka. Dan mereka itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka tidak peduli doanya mau dijawab kayak, mau ditolong Tuhan atau enggak. Benar-benar mereka nggak peduli begitu. Kenapa? Karena ya mental mereka itu udah beda. Mental mereka itu bukan lagi mental meminta persoalan supaya terselesaikan. Justru mental mereka itu mau masalah nggak selesai, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan. Nah harusnya sih kita punya mental yang seperti itu juga. Jangan punya mental yang sedikit-sedikit cengeng jadi orang Kristen. Kan agak bingung kan? Ya sedikit-sedikit terus protes sama Tuhan. Kalau hidup kayak seperti itu ya gimana kita jadi dewasa? Karena tidak ada orang yang dewasa tanpa adanya ujian dan tanpa adanya masalah. Makanya justru kadang Tuhan itu pakai masalah untuk mendewasakan kita. Makanya jangan pernah menolak masalah, karena masalah itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Masalahnya kita mau jadi dewasa nggak? Ya kalau orang dewasa nggak mungkin dong makannya itu makan bubur. Ya orang dewasa boleh makan bubur dalam satu keadaan, kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit baru boleh makan bubur kalau lagi sakit. Nah yang jadi masalah kalau minta hidup yang seperti bubur, lembek-lembek kayak gitu, nggak ada kerasnya, ya jangan-jangan kita, rohani kita lagi sakit. Makanya kalau buat orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan, masalah itu bukan menjadi masalah, tapi masalah itu jadi hadiah. Coba saya mau tanya nih, ada nggak sih di sini yang nggak ngalamin masalah? Semua orang kok ngalamin masalah. Sekalipun level masalahnya beda-beda ya. Ada ngalamin masalah yang ringan, tapi ada ngalamin masalah yang ternyata berat pak, ini berat banget. Nah, berat dan tidak dari sebuah masalah itu tergantung cara kita menyikapi, tergantung dari sudut pandang kita. Ada orang yang ngalamin masalah ringan sebenarnya, tapi dia merasa berat banget. Tapi ada orang juga yang ngalamin masalah berat, tapi buat dia ringan banget. Nah, bukan seberapa besar masalah, tapi dengan siapa kita menghadapi masalah, itu penting. Itu penting banget. Kalau kita menghadapi masalah dengan cara yang nggak bener, ya jadinya ya kita menyelesaikannya dengan cara nggak bener. Makanya banyak banget kalau orang lagi ngalamin masalah. Masalahnya apa? Butuh cinta misalkan. Lihat, pasti pesta, pasti ke diskotik, pasti ke pub, pasti ke bar, minum, mabuk, nggak jelas. Banyak sih yang kayak gitu. Nah harusnya kalau benar-benar ngalamin masalah, sekalipun masalahnya itu berat, tapi ya harus harus diselesaikan dengan cara yang benar. Menyelesaikannya gimana? Ya dengan cara benar-benar dengan Tuhan, bukan dengan asal sekedar menyelesaikan masalah, persoalan karena dia punya uang. Jangan begitu. Tidak semua orang dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Terkadang Tuhan izinkan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, bahkan dengan orang dalam. Gak bisa. Nah biasanya masalah-masalah yang berhubungan dengan hati, sakit hati, dilukai, kecewa lah, gitu-gitulah hal-hal kayak gitu. Makanya harus benar sih ketika kita menghadapi masalah. Cara pandang kita mesti benar, sikap kita mesti benar. Dan jangan ketika mengalami masalah berusaha cari tempat pelampiasan, ke diskotik, mabok, minum, rokok, apalagi makan. Makan itu termasuk salah satu pelampiasan loh. Ternyata makan itu. Nah kita nggak boleh menyelesaikan masalah
dengan cara nggak rohani. Kalau diselesaikan dengan cara nggak rohani, hasilnya ya pasti nggak rohani, ya kan. Makanya ya kalau orang ngalamin masalah itu kelihatan gini, siapa yang pertama diajak ngobrol. Nah, orang kalau ngalami masalah itu kelihatan. Kalau ngalami masalah terus kemudian yang diajak obrol adalah orang, yang diajak obrol adalah teman dan bukan Tuhan, ya berarti dia udah terbiasa mengandalkan orang ketika punya masalah. Harusnya jangan begitu. Harusnya ketika punya masalah, ya harus cari Tuhan dulu, berdoa. Tuhan, gimana nih Tuhan? Aku ngalamin masalah berat nih Tuhan, tolong dong Tuhan. Kenapa? Ya karena yang bisa menyelesaikan masalah kita sebenarnya, yang bisa memperbaiki kita ya cuma Tuhan, apapun masalah kita. Tapi kenapa kita suka mengandalkan manusia? Karena manusia yang kita lihat di depan mata. Nah, padahal yang kita lihat di depan mata belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Kenceng banget nih orang naik mobil. Nah, makanya kalau buat saya, kalau benar-benar kita mau menyelesaikan masalah, datang ke Tuhan, berdoa dengan cara rohani ya. Dengan cara rohani datang ke Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Setidaknya masalah belum beres, tapi keadaan hati kita sudah beres. Penting banget, hati aja dulu yang beres. Karena kalau keadaan hati kita nggak beres, maka menyelesaikan masalah dengan cara apapun pasti tidak beres. Karena itu dekat sama Tuhan. Nah, doa saya siapapun kalian, teman-teman yang ngalamin masalah, mari dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percayalah bahwa semua yang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun berat masalahnya, sekalipun kita mau bilang, aduh nggak mampu nih Pak, terlalu berat Pak, ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pesan saya sederhana, mari andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dan menyelesaikan masalah dengan perspektif dan cara yang rohani, dengan cara yang benar dan bukan asal-asalan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati everyone.